Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus memberkati teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Disyukur kita bisa mengadakan persekutuan doa ini meskipun dalam kondisi yang terbatas karena pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menaikkan pujian bagi Allah. Diambil dari buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salibmu. Bait yang terakhir, pada kaki salibmu ku tetap percaya hingga dalam sorga kelak jiwaku kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Kami manusia yang cacat dan tidak mampu untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Kasihanilah kami yang sering lalai ini ya Bapa. Barui dan kuduskan kami oleh kuasa darah Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Dan kiranya Engkau memperbaharui kehidupan kami. Engkau membuka pikiran kami sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Dan kiranya juga Engkau membuka hati kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak dapat
bertemu satu dengan yang lain, tapi Tuhan memberikan anugerah untuk kita dapat melaksanakannya meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka. Ya, baik, langsung saja kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita buka kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Baik, jika sudah menemukan, kita membaca secara bersama-sama, dan saya akan membacakannya untuk teman-teman. Judul perikop, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana? Sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Judul khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah setia kepada Injil Allah. Sekali lagi, judulnya adalah setia kepada Injil Allah. Ada sebuah perumpamaan, ya. Siapa di antara kita yang menginginkan barang palsu? Tentu tidak. Setiap dari kita pasti menginginkan barang yang asli ataupun original. Ada alasannya. Mengapa demikian kita terlebih suka barang yang original atau barang yang asli? Karena kita tahu bahwa barang yang asli pasti memiliki kualitas yang terbaik dan memiliki jaminan yang pasti. Ini sama halnya dengan Injil Allah. Ini sama halnya dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dalam konteks pembacaan kita ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kembali kepada jemaat di Galatia untuk tetap berpegang teguh kepada Injil yang murni yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri dan rekan-rekan pelayanannya. Ya. Mengapa Paulus mengingatkan kembali jemaat Galatia untuk setia, untuk tetap berpegang teguh pada Injil yang mereka beritakan? Sebab pada zaman itu sudah banyak sekali bermunculan ajaran-ajaran sesat, dan ajaran-ajaran sesat ini sudah menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen di Galatia atau jemaat Galatia. Bukan sekedar hanya mengingatkan, ya. Bahkan Paulus sendiri marah terhadap jemaat di Galatia. Kita dapat melihatnya di ayat 6. Di situ dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Di sini Paulus menunjukkan ekspresi kemarahannya terhadap jemaat di Galatia, karena
jemaat Galatia sangat mudah terpengaruh ajaran sesat dan berpaling daripada Injil Yesus Kristus. Bukan tanpa alasan Paulus marah terhadap jemaat Galatia, tapi Paulus mau agar jemaat Galatia itu tetap bertekun menyembah Allah yang sejati, Allah yang benar, dengan pengetahuan atau melalui Injil yang benar juga. Sekarang kita mau ranking 1 di kelas, tapi kita mengikuti bimbingan belajar atau les di guru yang salah. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi juara kelas? Demikian juga kita kepada Allah. Bagaimana kita dapat mengerti, dapat mengenal, dapat membuat relasi dengan Sang Pencipta langit dan bumi ini, jika kita mengenal Allah sendiri melalui cara yang salah, kita mengenal Allah melalui pengajaran yang salah, dan kita mengenal Allah melalui teologi yang salah. Manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan Injil yang palsu. Tapi manusia bisa sampai kepada Allah hanya melalui satu Injil yang murni. Ya, di sini saya memiliki sebuah Alkitab. Alkitab ini berbeda daripada Alkitab yang lain. Alkitab yang seperti ini. Alkitab ini berjudul Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Loh, bedanya apa, Kak? Ya. Alkitab yang ini adalah Alkitab yang dipegang oleh suatu ajaran sesat atau suatu sekte sesat yang bernama Saksi-Saksi Yehova. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman tahu, ya. Mengapa kitab suci kita dengan kitab suci para saksi Yehova ini berbeda? Nah, itu tidak tahu. Yang jelas, isi daripada kitab suci saksi Yehova ini sangat berlainan dengan apa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Ajaran sesat. Dan mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman searching di Google, begitu banyak sekali para pengikut dari saksi-saksi Yehova ini. Dan ini adalah kitab yang mereka pakai. Ini satu contoh. Kitab suci yang salah menentukan juga arah manusia datang kepada Allah dengan cara yang salah juga. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, tetap menggunakan kitab suci yang sama, tetap menggunakan Alkitab yang sama, tapi memiliki tafsiran atau memiliki suatu ajaran yang menyimpang daripada ajaran gereja yang pada umumnya. Contoh, ada Arianisme, ya, pada tahun 325, udah zaman dahulu banget, ya, menggunakan kitab suci yang sama, tapi mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak sebanding dengan Allah Bapa. Menggunakan satu kitab yang sama, tetapi karena kepandaiannya yang melebihi segala akal, ya mungkin ya dia Arius ini, si ajaran sesat ini menganggap dia lebih hebat. Ya, dia dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis menciptakan suatu ajaran yang sesat. Nah, itu contoh kedua. Alkitabnya sama, tapi ajarannya sesat. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita tidak mampu mencapai Allah, kita tidak mampu membuat relasi dengan Allah kalau kita tidak memiliki pengajaran daripada Injil yang murni. Nah, problemnya sekarang itu begini, teman-teman. Tidak ada kepekaan untuk menguji Injil yang benar
dan yang salah. Nah, kepekaan untuk menguji Injil yang benar dan yang salah ini, saya rasa banyak anak-anak muda Kristen sudah kehilangan kepekaan tersebut. Loh, ini ajarannya benar dari Tuhan apa enggak ya? Ini ajarannya benar dari Alkitab apa enggak ya? Nah, itu kekurangan para pemudi-pemudi Kristen, pemuda-pemuda Kristen, ya. Kenapa demikian? Kalau dahulu sudah sangat jelas ajaran sesatnya itu sangat menonjol, ya, mengatakan Tuhan Yesus tidak sebanding dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus cuma manusia biasa dan lain sebagainya. Itu sudah sangat jelas. Itu adalah ajaran yang sesat. Tapi di zaman kita ini, Injil yang palsu hampir sama dengan Injil yang asli. Namun, dalam tanda kutip, keduanya tetap berbeda. Kalau zaman dahulu ada yang namanya aliran sesat Arianisme, Nestorianisme, Gnostik, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri ajaran sesat dalam sepanjang sejarah kekristenan. Kalau zaman sekarang, ajaran sesatnya hampir sama. Ya, tidak terlalu menonjol, tapi sangat merusak dan menggerogoti tubuh kekristenan. Kalau zaman sekarang, tidak jarang pendeta mengkhotbahkan kemakmuran. Ya, bagaimana hidup saya sukses, bagaimana hidup saya bahagia, bagaimana hidup saya ini begini. Ya. Terlalu antroposentris, yaitu memusatkan manusia harus bisa mendapat posisi yang istimewa. Nah, ini membuat manusia akhirnya kehilangan rasa untuk percaya kepada Allah. Dari sini kita tahu bahwa orang Kristen sangat jarang sekali ada yang mau untuk setia memikul salib Tuhan. Ya. Dan juga di zaman sekarang ini bisa ada pengertian yang salah dari masing-masing hamba Tuhan. Misalnya ya, hamba Tuhan A mengatakan, oh ini ayat ini maksudnya ini. Namun hamba Tuhan A ini ternyata salah, dibenarkan, dikritik oleh hamba Tuhan B. Tidak, kamu salah, yang benar seperti ini. Akhirnya terus umat sangat bingung mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu tergantung kita sendiri. Kita yang menguji manakah yang benar dan manakah yang salah. Cuma saya mau katakan sekali lagi, problemnya adalah tidak ada kepekaan daripada umat sendiri untuk mau menguji mana yang benar dan mana yang salah. Lalu solusinya seperti apa, Kak? Bagaimana kita mampu membedakan Injil yang murni dan Injil yang palsu? Jawabannya cuma satu. Kembali pada Alkitab. Back to the Bible. Sebenarnya sangat gampang membedakan mana Injil yang palsu dan mana Injil yang asli. Ya, kita tahu sendiri kalau secara utuh ya Injil yang asli Alkitab ya cuma yang sekarang kita ada ini, yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru ya. Namun lebih detailnya adalah cara penyampaian firman Tuhannya itu loh yang dimasalahkan, atau lebih sering dikenal sebagai khotbah. Tanpa kita sadari banyak khotbah yang sangat menyesatkan dan menggunakan Alkitab sebagai dasarnya. Ya. Bagaimana kita tahu khotbah itu salah? Ya. Injil yang palsu, pengajaran doktrin yang palsu, dilihat dari cara berkhotbah yang salah juga. Bagaimana itu? Satu, ini Injil yang murni. Bagaimana para pendeta yang setia kepada Tuhan memberitakan firman Tuhan itu adalah satu. Setiap pengkhotbah itu mengajar,
dia pasti memberitakan Yesus Kristus. Pasti. Nggak ada namanya kita, ya mungkin nggak tahu lagi ya. Setiap pendeta yang berkhotbah mengenai salib Kristus, mengenai Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia, Yesus Kristus datang untuk menebus dosa kita, ya, itu adalah pendeta yang setia kepada firman Tuhan. Ya. Itu contoh yang paling utama, yang paling sederhana adalah mau memberitakan Kristus dan mau melakukan penginjilan yang benar. Nah, itu ciri khotbah yang benar, selalu memberitakan Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tapi gimana ciri khotbah yang salah? Gimana ciri pengajaran daripada Injil yang palsu? 1, selalu memberitakan kekayaan. 2, selalu memberitakan tentang kesuksesan. 3, dan tidak mau belajar, ya, daripada tafsiran-tafsiran bapak-bapak gereja, tidak mau belajar dari penafsir Alkitab yang terpercaya, maunya cuma asal enak didengar, ya udah selesai. Nah, ini yang tidak memfokuskan kepada Yesus Kristus adalah ajaran yang sesat. Sekali lagi, kita jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Saudara, teman-teman boleh mendengarkan khotbah dimanapun, di YouTube, siapapun pendetanya. Tapi kita jangan lupa, kita memiliki akal pikiran dan Tuhan mau supaya kita kritis. Karena di akhir zaman ini sudah banyak sekali penyesat-penyesat yang sama, hampir sama, namun tetap berbeda seperti saya bilang tadi. Jadi sebagai penutup, back to the Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab, mengkoreksi setiap ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin di lain waktu saya akan berkhotbah lagi. Saya akan membahas berbagai ajaran sesat karena waktunya cuma terbatas. Jadi sampai di sini saja. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi dasar dalam kehidupan kami, agar kami mampu mengenal Allah yang benar melalui Injil yang benar. Jauhkanlah kami ya Bapa daripada ajaran-ajaran Injil yang palsu, yang hanya menguntungkan diri kami sendiri, namun tidak memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berilah Roh Kudus dalam tiap-tiap kami, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.